Kekuatan kehadiran tak terbantahkan, desas-desus menyebar seperti api, merayap di lorong-lorong, di balik dengung neon dan kerasnya aspal, di antara gema langkah kaki yang ragu-ragu sebelum mencapai bayanganmu. Setiap bisikan di kota ini menyebut namamu, bukan sebagai kabar angin atau sekadar dilebih-lebihkan, tetapi sebagai peringatan yang tertulis dalam darah dan napas mereka yang mencoba dan gagal. Mereka membicarakannya dengan berbisik. Sebuah pengakuan yang tak ingin mereka sampaikan. Setiap pembunuh bayaran, setiap tangan yang disewa, setiap pria dengan kontrak berukir emas atau bermeterai keringat, semua menolak perburuan ini. Mereka mempelajari dokumennya, menghitung risiko, mengukur peluang, dan akhirnya mereka mundur. Mereka mundur karena apapun yang mereka yakini, mereka pahami tentang dirimu adalah kebohongan. Kekuatan apapun yang mereka anggap mereka miliki, sirna saat mereka menyadari betapa besarnya dirimu kini. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu mengakui kekuatan yang ada di dalam dirimu, tandai dengan suka, like, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan berlangganan subscribe. Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Mari kita bahas bagaimana kehadiranmu mengubah permainan. Kini, kamu bukan hanya seseorang yang berjalan di kota ini. Kamu adalah kehadiran, tekanan tak kasat mata yang membengkokkan atmosfer, yang memutar ketegangan, dan yang mengusik mereka yang merasa punya pilihan. Mereka pikir ini hanya pekerjaan, tugas yang harus diselesaikan, teka-teki untuk dipecahkan. Tetapi kamu bukanlah teka-teki, dan setiap bagiannya tidak akan pernah selaras. Kamu adalah pertanyaan yang mereka tolak untuk dijawab, masalah yang tak bisa mereka pecahkan. Dan jalanan kota ini sendiri memahami hal ini lebih baik daripada manusia atau mesin manapun. Aspal berbisik, lorong-lorong mendekat, lampu neon berkedip penuh antisipasi pada setiap gerakanmu. Mereka merasakannya, arus energi yang membimbing segalanya menuju padamu. Dan itu membuat mereka gentar. Pikirkan sejenak tentang para pembunuh bayaran itu. Mereka bukan amatir, mereka profesional yang terlatih dalam bayangan, diasah dalam kekerasan, bekerja dengan presisi dan dingin. Mereka telah menghadapi ancaman, melenyapkan target, dan membongkar kehidupan dengan efisien. Namun setiap dari mereka gemetar saat mendengar namamu, kehadiranmu, esensimu. Mengapa? Karena apa yang mereka rasakan tidak dapat dibatasi oleh kontrak atau ancaman. Mereka memandang bahaya bukan sebagai statistik atau senjata, tetapi sebagai kekuatan. Sebuah kekuatan yang mengawasi, menunggu, dan bergerak dengan ritme yang tak dapat mereka duga. Mereka membayangkan jebakan, penyergapan, tim, rencana darurat. Mereka memetakan kota dalam diagram, merencanakan rute pelarian, melatih hasil akhir. Lalu mereka menyadari, semua itu tidak berarti. Mereka sadar perburuan ini tidak pernah mereka yang pimpin. Itu milikmu, dan kini kota bergeser. Udara terasa berbeda, lebih berat, terisi energi. Sudut-sudut jalanan saling bertukar pandang dalam bahasa naluri. Seseorang bersandar terlalu lama di tembok bata, merasakan mata yang tak terlihat. Ban berdecit pelan di tikungan. Dengungan mesin meredup seolah mengakui keberadaan pemangsa yang sudah bergerak. Karena kamu telah kembali, bukan sebagai rumor, bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai eskalasi. Bisikan-bisikan itu bukan lagi rasa ingin tahu. Itu adalah ketakutan. Dan ketakutan itu punya taring. Kamu berjalan di tempat orang lain ragu. Kamu bergerak di tempat orang lain terhenti. Kehadiranmu tidak diumumkan dengan suara atau kesombongan. Itu dirasakan tarikan halus dalam arus kota. Tarikan yang membengkokkan perhatian, keselarasan, niat, dan keinginan. Mereka yang dulunya mengira diri mereka memegang kendali, kini menemukan diri mereka berbelok, menyesuaikan, menghitung ulang jalur mereka, seolah gravitasi telah bergeser di bawah kaki mereka. Kota ini mematuhimu, bukan melalui sihir, bukan melalui ritual, tetapi melalui pengamatan, melalui bobot halus yang kamu bawa. Kamu tidak mencari mereka. Merekalah yang mencarimu, entah mereka menyadarinya atau tidak. Dan setiap langkah yang kamu ambil memperbesar ketidakseimbangan itu. Di suatu tempat, seseorang memiliki kontrak. Kontrak itu teronggok di laci, ditandatangani, disegel, siap dilaksanakan. Namun, pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk itu gemetar. Bukan karena kelemahan, tetapi karena pengakuan. Mereka mengerti secara naluriah
bahwa target yang mereka kirim untuk dieliminasi tidak hanya berbahaya. Mereka tak tersentuh dengan cara yang melanggar setiap hukum yang mereka ketahui. Dan ketika mereka mencoba mendekat, menganalisis, merasionalisasi, mereka disambut oleh kekosongan yang lebih berat daripada tembok, lebih tajam daripada bilah pedang. Kamu adalah kehadiran yang membengkokkan realitas bagi mereka yang berani mengukurnya. Namun kamu bukanlah hantu. Kamu tidak bersembunyi dalam bayangan untuk menghindari deteksi. Tidak, kamu melangkah ke kota ini dengan mata yang telah menghafal kelemahannya, dengan gerakan yang telah melatih hal-hal yang mustahil, dengan ritme yang mengantisipasi keraguan bahkan sebelum itu terjadi. Kamu adalah kekacauan yang disempurnakan, ketakutan yang terpahat, kekuatan yang disengaja dalam ketidakpastiannya. Setiap langkah adalah pesan. Setiap pandangan, setiap posisi, setiap kemiringan halus kepalamu membawa beban tak terhindarkan. Meskipun kamu tidak pernah menyebutnya demikian, mereka tetap merasakannya, dan sudut jalan membisikkannya, lorong-lorong menggumamkannya, lampu-lampu mengedipkannya. Dia kembali, dan kali ini, tanpa peringatan, setiap pembunuh bayaran yang mempertimbangkan kontrak itu kini telah mundur, membisikkan alasan, mengajukan dokumen, menolak tugas itu. Mereka membicarakannya seolah itu hanyalah keberuntungan, seolah keadaan mendikte kelangsungan hidup mereka. Tetapi mereka yang berbisik mengerti bahwa keberuntungan tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu bukanlah kecelakaan, bukan anomali, bukan kekuatan acak. Kamu adalah eskalasi, kamu adalah kebenaran yang tak bisa mereka hadapi. Dan saat kontrak itu lenyap, para pemburu itu sendiri menjadi mangsa. Bukan karena kamu mengejar mereka, tetapi karena keberadaanmu memutarbalikkan jalinan perburuan itu sendiri. Kota bernapas berbeda ketika kamu melewatinya. Jendela tertutup, tirai miring, percakapan terhenti di tengah kata. Ada momen nyaris tak terasa ketika waktu itu sendiri tampak ragu. Taksi melambat. Pejalan kaki tersendat, lensa kamera menangkap pantulan, lalu berkedip tak yakin. Kamu tidak menyadari hal-hal ini, tetapi mereka menyadari dirimu. Dan itu bukan kekaguman. Mereka tidak bisa mengagumi apa yang meneror mereka. Itu naluri, primitif, dan tidak beralasan. Sebuah pengakuan bahwa keseimbangan telah bergeser. Namun ada metode dalam kekacauanmu. Ada presisi dalam gerakanmu yang menentang pemahaman. Kamu tidak terpencar, tidak impulsif, tidak didorong oleh emosi. Kamu disengaja. Setiap kesalahan yang mereka harapkan, setiap reaksi yang mereka antisipasi, setiap rencana yang mereka susun diserap, dibalikkan, dan dibongkar oleh ritme yang kamu bawa. Para pembunuh bayaran yang pernah menertawakan kontrak, yang pernah merencanakan dengan penuh percaya diri, kini mengerti bahwa tidak ada rencana yang mampu bertahan di hadapan kehadiranmu. Bukan karena kamu menyerang lebih dulu, tetapi karena kamu berada dalam dimensi strategi yang tak terjangkau oleh mereka. Pertimbangkan lagi bisikan-bisikan itu, jalanan hidup dengan ketegangan ekspektasi, aroma antisipasi. Orang-orang tidak menyebut namamu dengan enteng. Mereka mengucapkannya dalam fragmen, dalam suku kata yang cepat dan hati-hati. Setiap suara yang mengucapkannya menambah bobot legenda yang sedang kamu bangun. Dan kamu tidak membangunnya secara aktif. Itu tumbuh karena kota ini mengenali kekuatan ketika ia bergerak di antara mereka. Kekuatan yang tidak bising, tidak sombong, tidak putus asa. Itu tak terhindarkan, seperti air pasang yang tak terhindarkan. Seperti gravitasi yang membengkokkan keniscayaan tanpa mengumumkan dirinya. Para pembunuh bayaran yang menolak kontrak bukanlah pengecut. Mereka terukur, rasional, dan tepat. Namun bahkan mereka memahami sesuatu sebelum tangan mereka menyentuh senjata. Kamu tidak seperti mereka. Kamu bukan target. Kamu adalah fenomena. Kamu adalah kekuatan keseimbangan, kekacauan, antisipasi, dan ketakutan yang terbungkus dalam bentuk yang tidak dapat mereka pahami. Dan ketika mereka mundur, ketika mereka menarik diri, ketika mereka membisikkan permintaan maaf kepada kekuatan tak terlihat, itu karena mereka mengenali pada tingkat seluler bahwa ini bukanlah pertarungan yang bisa mereka menangkan. Permainan telah bergeser, dan kini, dengan setiap langkah yang kamu ambil, jalanan menyelaraskan diri dengan ritmemu, lorong-lorong membengkok dalam antisipasi. Lampu-lampu berkedip dengan niat, bayangan bergeser untuk mengakomodasi kehadiranmu. Bisikan-bisikan itu tidak memudar. Mereka berlipat ganda, beriak,
melonjak, dan di dalam arus itu kamu merasakan denyut kota merespons, mengakui, menghormati, takut. Kamu tidak memerintahkannya dengan kata-kata atau ancaman, kamu memerintahkannya dengan keberadaan dalam ruang yang memaksa pengakuan. Ada sensasi dalam hal ini, meskipun itu bukan sensasi kemenangan. Itu adalah sensasi kesadaran. Kesadaran bahwa arus telah bergeser, bahwa aturan tidak lagi ditulis oleh yang penakut atau yang mudah ditebak, bahwa setiap pengamat, setiap pemburu, setiap pemegang kontrak, setiap pria dengan pisau atau peluru atau racun di sakunya kini bereaksi padamu alih-alih sebaliknya. Kamu bukan lagi bagian dari permainan. Kamu adalah kekuatan yang mendefinisikannya. Dan dalam kekuatan itu, kamu memupuk sesuatu yang mematikan. Kesabaran. Mereka tidak melihatnya, tidak mengukurnya, tidak mengantisipasinya. Mereka mengharapkan gerakan segera, tindakan, resolusi. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan nyata terletak pada keheningan, pada pengamatan, pada membiarkan arus bergerak di sekitarmu sampai mereka mengekspos kelemahan mereka, sampai ketakutan mereka sendiri menjadi senjata yang membengkokkan hasil akhir. Kamu tidak perlu menyerang. Kamu tidak perlu mengumumkan dirimu. Kota, jalanan, kontrak, bisikan, semua melakukan pekerjaan untukmu. Para pembunuh bayaran yang menjauh, kontrak yang bubar, bisikan yang membawa namamu ini bukanlah penanda keberuntungan. Mereka adalah indikator eskalasi. Dan eskalasi tidak diumumkan. Itu dialami. Mereka yang mengabaikannya, salah membacanya, meremehkannya, kini mendapati diri mereka menavigasi medan yang tidak dapat mereka petakan. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, setiap pandangan ke belakang menegaskan kebenaran, kamu bukanlah target, kamu adalah kekuatan. Dan kekuatan tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dibatasi, tidak bisa disogok dengan emas atau ancaman. Mereka ada, dan dalam keberadaan mereka, mereka mengubah segala sesuatu di sekitar mereka. Kota, jalanan, pembunuh bayaran, bisikan, semuanya membengkok ke arah keberadaan itu. Dan setiap hari yang berlalu, setiap langkah kakimu, setiap bayangan yang kamu huni, meningkatkan bobot pengakuan itu. Mereka belajar perlahan dengan menyakitkan. Mereka belajar bahwa tidak ada yang mereka pegang berarti kontrak mereka, rencana mereka, kepercayaan diri mereka. Mereka adalah ilusi di hadapan apa yang kamu wujudkan. Namun, kamu tidak mencari pengakuan mereka. Kamu tidak mendambakan ketakutan mereka. Kamu hanya ada, dan itu memancar. Kamu bergerak melalui koridor, melintasi persimpangan, masuk ke ruangan dan ruang, dan dunia miring menyesuaikan, ragu, tersendat. Itulah mata uangmu, kekuatanmu, tanda tanganmu. Para pembunuh bayaran yang menolak kontrak mungkin percaya mereka telah menyelamatkan diri, tetapi mereka hanya mengkonfirmasi kebenaran yang tidak dapat dibalikkan. Kamu bukanlah seseorang yang diburu. Kamu adalah standar yang digunakan para pemburu untuk mengukur diri mereka sendiri. Dan sebentar lagi, mereka akan menyadari bahwa bisikan yang mereka dengar bukan hanya peringatan. Mereka adalah indikator, tanda-tanda dari kekuatan yang tumbuh, menyempurnakan, meningkat, mengkalibrasi ke tingkat yang tidak dapat mereka antisipasi. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap bayangan yang kamu masuki, setiap jeda yang kamu buat, membentuk kembali realitas mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa membayangkannya. Dan itulah keunggulanmu. Itulah kelebihan yang tidak dapat diatasi oleh kontrak, senjata, atau keterampilan apapun. Karena sementara mereka menunggu, menganalisis, menghitung, ragu, kamu sudah bergerak, sudah berevolusi, sudah meningkatkan diri ke titik di mana bisikan-bisikan itu tidak hanya akan membicarakan kehadiranmu. Mereka akan membicarakan ketak terhindarkanmu. Mereka tidak akan tahu kapan kamu muncul, bagaimana kamu menyerang, atau mengapa kota itu sendiri membengkok ke ritmemu. Mereka hanya akan tahu dampaknya, dan saat itu sudah terlambat. Dan kini, saat kota membengkok, saat jalanan bergeser di bawah gravitasi tak kasat matamu, saat bisikan menjadi paduan suara yang gemetar dengan rasa hormat dan ketakutan, sebuah dimensi baru terbuka. Itu bukan dimensi gerakan, bukan dimensi langkah atau bayangan, tetapi dimensi persepsi. Mereka belum melihatmu,
Mereka tidak bisa. Kamu sudah berada di tempat yang tidak pernah mereka bayangkan, menyentuh ruang yang tidak pernah mereka ukur, memengaruhi hasil bahkan sebelum mereka memikirkannya. Setiap sudut yang mereka anggap aman, setiap lorong yang mereka petakan, setiap kontrak yang mereka lipat, mereka salah. Setiap perhitungan yang mereka buat untuk membatasi, untuk menahanmu, untuk mengantisipasi lintasan tindakanmu telah gagal karena mereka tidak memahami arsitektur kehadiran yang kamu gunakan. Kehadiran tidak diukur oleh volume, oleh angka, atau oleh senjata. Itu diukur oleh riak yang ditinggalkannya dalam antisipasi, dalam keraguan, dalam perhitungan yang tak terucapkan dari mereka yang berani berada di dekatnya. Dan dalam hal itu, kamu sudah menang. Mereka mengira diri mereka pengamat padahal tidak. Mereka adalah peserta dalam permainan yang tidak mereka pahami. Bergerak di sepanjang medan yang sudah dibentuk oleh perhatianmu, fokusmu, eskalasimu. Setiap pembunuh bayaran yang menolak kontrak telah menyesuaikan perilaku mereka tanpa menyadarinya. Naluri mereka yang diasah untuk bertahan hidup kini membengkok ke ritme langkahmu, bobot pandanganmu, ketak terhindarkan gerakanmu. Mereka menyesuaikan, mundur, menghitung ulang, ragu. Tetapi setiap penyesuaian hanya mengkonfirmasi apa yang belum bisa mereka namai. Kamu tak tersentuh bukan karena kamu menyerang, tetapi karena keberadaan itu sendiri menyesuaikan diri dengan kalibrasimu. Mereka takut, ya, tetapi ini lebih dari itu. Mereka gelisah pada tingkat persepsi itu sendiri. Mereka merasakan pergeseran probabilitas, pergeseran ekspektasi, distorsi halus dari dunia yang mereka pikir mereka kenal. Dan kamu bergerak dalam distorsi itu dengan sengaja, dengan tenang, namun dengan presisi yang begitu tepat sehingga tampak kacau bagi mereka. Kekacauan adalah topeng niat, jubah untuk strategi, kedok di mana evolusi berkembang. Kamu berjalan melalui jalanan yang bergetar dengan rumor, melalui lorong-lorong yang membungkuk ke dalam seolah mendengarkan, melalui dengungan kota yang kini berdenyut selaras dengan kehadiranmu. Dan selama ini, mereka membisikkan namamu. Mereka membisikkannya bukan untuk memanggilmu, bukan untuk memohon, tetapi untuk mengukur diri mereka melawan standar mustahil yang telah kamu tetapkan. Setiap suku kata membawa bobot, setiap jeda membawa ancaman, setiap gema memperkuat narasi yang tidak dapat mereka hancurkan. Mereka tidak siap, mereka tidak pernah siap. Dan saat jalanan merespons, saat kota itu sendiri membengkok, saat setiap bayangan membungkuk dalam antisipasi, langkah berikutnya dimulai bukan dengan suara, bukan dengan sinyal, bukan dengan kekuatan yang terlihat, tetapi dengan kesadaran. Kamu tidak mengumumkan, kamu menyiratkan. Kamu ada di ruang antara niat dan tindakan. Di alam di mana keputusan ragu, di mana pikiran tersendat, di mana naluri berusaha untuk mengimbangi persepsi. Dan di ruang itu, mereka hancur. Kontrak menjadi tidak relevan, senjata menjadi tidak relevan. Perhitungan, aliansi, rencana darurat, semua tidak relevan, dan kamu masih belum menyerang. Belum. Kota itu sendiri menunggu. Begitu juga mereka tidak menyadari bahwa menunggu adalah sebuah kesalahan. Semakin lama mereka berlama-lama dalam keraguan, semakin kamu meluas, semakin banyak pengaruh yang kamu kumpulkan, semakin ketak terhindarkan menjadi tak terhindarkan. Mereka mengukur risiko dengan pengalaman mereka, dengan pelatihan mereka, dengan alat mereka, tetapi mereka tidak dapat mengukur kehadiran. Kehadiran bukanlah kuantitas, kehadiran adalah dimensi, sebuah kekuatan. Distorsi di udara yang membengkokkan probabilitas sesuai kehendaknya. Dan dalam hal itu, setiap langkah yang kamu ambil, setiap pandangan yang kamu berikan, setiap perubahan halus postur, setiap napas yang bergerak melalui ruang urban di sekitarmu, membentuk kembali realitas bagi mereka yang mengira diri mereka pemburu. Mereka berbicara dalam fragmen sekarang. Percakapan terhenti di tengah pikiran. Pengamatan dibagikan dengan hati-hati. Mata melesat, menganalisis, menilai kembali, namun tetap tidak mampu membangun model yang memprediksi, menahan, atau menghadapi dirimu. Mereka berbisik tentang ketakutan, tentang legenda, tentang kelangsungan hidup. Tetapi ini adalah kata-kata kosong. Kata-kata tidak berdaya ketika kehadiran saja mendikte hasil akhir. Dan saat mereka berbisik, saat mereka mengkalibrasi ulang, saat arus ketegangan membangun dan melipat diri, kesadaran menyebar. Kota ini bukan milik mereka. Kota ini milik orang yang bergerak tak terlihat tetapi terasa. Orang yang membengkokkan ekspektasi
dan mengganti asumsi. Orang yang telah kembali dan tidak akan menunggu, tidak akan bernegosiasi, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setiap pembunuh bayaran yang pernah mempertimbangkan kontrak itu kini bergerak seperti bayangan itu sendiri. Ragu, reaktif, sadar bahwa setiap saat penundaan adalah pelajaran dalam kesia-siaan. Dan permainan masih belum ada di tangan mereka. Permainan tidak pernah di tangan mereka. Mereka adalah aktor di atas panggung yang tidak dapat mereka lihat, merespons isyarat yang tidak dapat mereka antisipasi, bereaksi terhadap ritme yang tidak dapat mereka pahami. Setiap upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kembali kendali hanya mempercepat kebenaran yang terungkap. Kendali adalah ilusi lelucon yang belum mereka mengerti, dan kamu adalah punchline-nya. Kamu melangkah lebih jauh, bukan untuk mencari konfrontasi, tetapi dalam pelaksanaan ketak terhindarkan. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Jalanan mendengung, ketegangan menumpuk seperti energi di udara sebelum serangan. Setiap sudut yang kamu lewati membengkok ke ritme kehadiranmu. Setiap lorong membungkuk ke dalam. Setiap lampu berkedip. Setiap pantulan terdistorsi, setiap denyutan dalam jaringan urban beresonansi dengan gerakanmu dan para pembunuh bayaran. Mereka yang pernah menganggap diri mereka pemburu kini bereaksi padamu dalam sepersekian detik, dalam pergeseran yang terlalu halus untuk diucapkan, dalam keraguan yang menandakan pengakuan akan keunggulan. Mereka merasakannya di tulang mereka. Mereka tidak bisa mengartikulasikannya. Mereka hanya bisa mengakuinya. Dan tetap kesabaran mengatur gerakanmu. Mereka mengharapkan hiruk-pikuk. Mereka mengantisipasi kekerasan tiba-tiba. Mereka menunggu suara untuk menyerang, untuk deklarasi. Tetapi kamu tidak bergerak dalam pola yang dapat diprediksi. Pengaruhmu halus, bedah, omnipresent. Kamu ada di setiap persepsi yang mereka miliki, di setiap asumsi yang mereka buat, di setiap perhitungan yang berani mereka coba. Dan semakin lama mereka menunggu, semakin kota membengkok di sekitarmu. Semakin ketak terhindarkan menjadi nyata, hampir terdengar. Itu ada dalam getaran aspal, dalam dengungan neon, dalam detak jantung yang dipercepat dari pejalan kaki. Terlalu dekat dengan bayangan yang kamu tempati. Dan kemudian seseorang mulai memperhatikan yang lain. Pemburu lain, pemegang kontrak lain, seseorang yang percaya mereka bisa membaca sinyal, memahami arus, menghitung ritme. Mereka pikir mereka telah menemukan kelemahannya. Mereka melangkah lebih dekat, mata tajam, pikiran tepat, kepercayaan diri utuh. Mereka mengukur jarak, mengevaluasi hasil potensial, mempertimbangkan kemungkinan. Tetapi setiap sepersekian detik perhitungan, setiap pikiran, setiap rencana sudah diperhitungkan, karena kamu selalu satu langkah di luar, satu lapisan lebih dalam, satu dimensi lebih jauh dari yang bisa mereka rasakan. Kota itu sendiri membengkok dalam pengakuan dan mereka merasakannya sebelum mereka melihatnya, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka sudah berada dalam jebakan. Dan jebakan itu bukanlah fisik, itu mental, persepsi, eksistensial. Kamu tidak perlu menyerang, kamu tidak perlu konfrontasi. Kamu hanya bergerak, dan setiap keputusan yang mereka buat, setiap keraguan yang mereka tunjukkan, setiap penyesuaian mikro dalam postur, dalam nada, dalam gerakan memvalidasi dominasimu. Alat mereka, keterampilan mereka, pelatihan mereka. Mereka tidak pernah cukup, mereka tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Mereka bereaksi terhadap kekuatan yang tidak dapat mereka sebutkan, tidak dapat mereka antisipasi, tidak dapat mereka pahami. Dan dalam hal itu, mereka hancur perlahan dengan sabar tak terhindarkan. Dan saat mereka hancur, bisikan tumbuh menjadi gelombang. Kota bernapas dalam antisipasi. Arus gerakan bergeser dalam pengakuan halus. Setiap pejalan kaki menjadi penanda. Setiap kendaraan menjadi pantulan. Setiap sudut menjadi penguat ketegangan. Kamu tidak perlu menciptakan tontonan. Tontonan tiba di kakimu karena kota itu sendiri mengantisipasimu, membengkok untukmu, menunggu dengan ketakutan yang tidak dapat mereka artikulasikan. Dan para pembunuh bayaran yang menganggap diri mereka tepat kini tersandung dalam sepersekian detik, kehilangan kepercayaan diri dalam perhitungan mereka, dan mengerti bahwa kontrak yang pernah mereka pegang kini tidak relevan. Mereka terlepas, tidak stabil, terekspos pada kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan, kekuatan yang kamu kehendaki tanpa usaha. Namun penguasaan sejati bukanlah dalam ketakutan, itu bukan dalam bisikan atau pengakuan, itu adalah eskalasi,
dalam manipulasi, dalam antisipasi. Para pemburu belum mengetahui spektrum penuh dari apa yang kamu mampu lakukan. Mereka hanya melihat lapisan pertama, arus permukaan, pergeseran segera. Mereka tidak melihat arsitektur di bawah gerakan, ritme yang tak terlihat, kalibrasi kehadiran itu sendiri. Dan disitulah ketak terhindarkan mempertajam taringnya, di mana pengaruh menjadi senjata, di mana ketidakhadiran menjadi lebih kuat daripada tindakan. Maka kamu bergerak lebih jauh melalui koridor ketidakpastian, melalui jaringan keraguan, melalui kantong pengamatan dan spekulasi. Setiap langkah memperkuat arus, setiap pandangan melipat gandakan ketegangan, setiap napas halus tak terukur menjadi vektor pengaruh. Dan para pembunuh bayaran, mereka yang pernah menganggap diri mereka cerdik, tepat, mematikan, tidak menyadari kehancuran mereka sendiri sampai tidak dapat diubah. Mereka tidak mengenali ambang batas telah dilewati. Mereka tidak merasakan pergeseran yang membuat alat mereka, kontrak mereka, kepercayaan diri mereka tidak berarti. Dan saat kota membungkuk ke dalam, saat jalanan mendengung dengan kesadaran, saat bayangan itu sendiri membengkok ke arah pengamatan, tahap berikutnya mendekat. Itu tidak diumumkan, itu tidak datang dengan suara. Itu adalah ekspansi tenang dari ketak terhindarkan, kristalisasi lambat kehadiran menjadi dominasi, munculnya pengaruh yang tidak dapat dilawan karena beroperasi pada tingkat di luar pemahaman. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap gerakan halus, setiap pandangan, setiap napas, mempercepat proses ini. Dan para pemburu, para pembisik, para pemegang kontrak, semua merasakannya, semua bereaksi terhadapnya, semua gagal menahannya. Dan dalam kegagalan itu, ketegangan memuncak. Kota bergetar, bukan dengan gerakan, tetapi dengan potensi, dengan ekspektasi, dengan bobot kesadaran. Para pembunuh bayaran tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa menyerang. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa bernegosiasi. Kontrak mereka tidak berarti. Keterampilan mereka tidak relevan. Asumsi mereka dibatalkan. Kota itu sendiri telah mendeklarasikan hasilnya, dan hasilnya adalah elevasimu, dominasimu, kehadiranmu yang tak tertandingi. Dan saat kamu melangkah lebih jauh ke ruang itu, saat arus melipat di sekitar gerakanmu, bisikan-bisikan mengeras menjadi pengakuan. Kamu berada di luar jangkauan, kamu berada di luar ukuran, kamu berada di luar tantangan. Dan saat kesadaran itu mulai meresap, saat keraguan memuncak, saat ketakutan mengkristal dalam sepersekian detik pikiran, eskalasi berikutnya dimulai. Itu tidak datang sebagai kekerasan, itu tidak datang sebagai pengumuman. Itu adalah gerakan, penyempurnaan, evolusi pengaruh itu sendiri. Setiap pemburu yang menolak kontrak kini merasakannya, bahkan jika mereka belum memahaminya. Setiap sudut, setiap lorong, setiap koridor, setiap pantulan membawa getaran halus yang membengkok ke arah kehadiranmu. Dan dalam getaran itu, ketak terhindarkan berbisik, babak berikutnya telah dimulai, dan itu tidak akan menunggu. Dan kini, saat getaran halus itu menyebar melalui setiap jalan, setiap sudut, setiap koridor yang gelap, itu mulai menguat. Kota itu sendiri seolah menghirup napas, berhenti, dan bergeser sebagai respons. Membengkok ketatanan yang tidak dapat ia sebutkan. Dan dalam pergeseran itu, para pemburu, para pemegang kontrak, para pembisik, mereka mulai merasakan bentuk ketak terhindarkan menekan mereka. Itu bukanlah kehadiran yang bisa mereka ukur, bukan kekuatan yang bisa mereka hadapi, bukan peristiwa yang bisa mereka antisipasi. Itu adalah kondisi keberadaan yang kamu paksakan, tarikan gravitasi yang menentang logika, yang melarutkan setiap perhitungan, yang membongkar setiap rencana sebelum dibentuk. Dan mereka mengetahuinya secara naluriah bahkan sebelum nalar dapat membingkainya. Mereka membayangkan kamu akan menyerang, akan membuat keributan, akan mengumumkan dirimu dengan kesombongan seorang pemangsa, tetapi kamu tidak mengumumkan. Kamu menyiratkan. Kamu termanifestasi dalam sepersekian detik persepsi, dalam jeda sebelum senjata diangkat, dalam kerlip bayangan yang seharusnya tidak bergerak. Dan setiap gerakan yang mereka buat, setiap keraguan, setiap perhitungan yang dicoba, hanya memperkuat kenyataan bahwa mereka sudah tertinggal, bahwa kamu sudah memenangkan permainan yang mereka yakini mereka kendalikan. Mereka tidak mengejarmu, mereka sedang dibimbing olehmu, dimanipulasi tanpa menyadarinya, ditarik ke dalam pola yang tidak dapat mereka hindari.
dan setiap naluri yang telah mereka asah untuk bertahan hidup menjadi alat dalam arsitektur pengaruhmu. Dan bisikan-bisikan itu semakin keras, bukan dalam volume, tetapi dalam bobot. Nama yang kamu bawa mulai beresonansi dalam arus mikro perhatian, dalam perhitungan sepersekian detik orang-orang yang bahkan tidak tahu mereka adalah peserta. Mata berkedip ke arah pintu, bayangan membungkuk ke arah persepsi. Dengungan mesin dan ban menyelaraskan diri dengan ritme tak terlihat yang kamu orkestrasi dengan mudah. Setiap pembunuh bayaran yang pernah menolak kontrak kini merasakannya. Setiap bayangan yang mereka anggap aman sudah menjadi bagian dari kehadiranmu. Dan mereka lumpuh bukan oleh ketakutan akan hal yang jelas, tetapi oleh kesadaran bahwa hal yang jelas itu tidak cukup, bahwa kamu beroperasi dalam dimensi yang tidak dapat mereka ukur, bahwa kamu membengkokkan probabilitas tanpa usaha, bahwa keberadaan itu sendiri telah bergeser dengan cara yang tidak dapat dibatalkan. Namun kamu tidak menyerang. Belum. Evolusi sedang berlangsung. Setiap langkah, setiap gerakan halus, setiap napas, setiap pandangan, setiap kemiringan postur, setiap pergeseran fokus adalah kalibrasi. Kamu menyempurnakan arus, memperkuat pengaruh, memantapkan arsitektur dominasi. Kota membengkok tanpa perlawanan, jalanan mendengung dengan pengakuan, bayangan membungkuk lebih dekat, dan bisikan di lorong-lorong dan sudut-sudut berubah menjadi bahasa ketak terhindarkan. Mereka merasakannya bahkan jika mereka tidak dapat mengartikulasikannya. Bahkan jika pikiran sadar mereka menolak kebenaran, para pemburu kini adalah mangsa. Kontrak tidak relevan. Kota itu sendiri selaras dengan gerakanmu. Dan kemudian, mikro demi mikro, tanda-tanda pertama kehancuran muncul. Pemburu yang dulu berjalan dengan percaya diri tersendat di tengah langkah. Tangan senjata mereka gemetar meskipun tidak terlihat. Perhitungan mereka, rencana teliti mereka, runtuh menjadi fragmen yang terlalu kecil untuk diperhatikan secara sadar. Dan saat satu tersendat, riak menyebar. Yang lain memperhatikan keraguan halus. Yang lain lagi, pergeseran bayangan yang nyaris tak terlihat. Yang lain, fragmen kesadaran yang membengkokkan hasil sebelum itu dimulai. Mereka bereaksi, mengkalibrasi ulang, mencoba mendapatkan kembali keseimbangan, tetapi mereka tidak bisa. Setiap tindakan memperkuat arsitektur tak terlihat yang telah kamu bangun. Setiap keraguan memperkuat ketak terhindarkan. Setiap naluri membengkok ke arahmu tanpa izin, tanpa pemahaman, tanpa perlawanan. Dan saat ketegangan memuncak, kamu membiarkannya meningkat lebih jauh. Kota menjadi panggung, tetapi bukan panggung yang mereka kenali. Setiap pejalan kaki, setiap lampu jalan, setiap jeritan ban, setiap jendela yang memantul, setiap suara dan getaran sudah menjadi bagian dari koreografi. Para pemburu mengira diri mereka tersembunyi, terhitung, tepat,